Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita masih menyambung terkait dengan pembelajaran ya yang minggu lalu, yaitu Triguna ya. Jadi Triguna. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan pengaruh Triguna dalam manusia, terhadap manusia dan upaya menyeimbangkannya. Jadi secara umum bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari Triguna itu dan apa upaya-upaya kita untuk menyeimbangkan ketika kita misalnya lebih dominan atau lebih mendominasi perbuatan satwa atau perbuatan rajas ataupun perbuatan tamas kita. Nah, ini tentu akan kita pelajari secara tuntas pada hari ini ya. Jadi berkaitan dengan pengaruh Triguna pada diri kita serta upaya-upaya menyeimbangkannya. Nah, yang pertama kita akan berangkat dari pengaruh Triguna pada manusia. Jadi apa sih sebenarnya pengaruh Triguna itu terhadap kita, terhadap manusia? Jadi Triguna dalam diri manusia itu sangat berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Jadi Pak tegaskan lagi, Triguna dalam diri kita, dalam diri manusia itu sangat berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Jadi manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi ketiga guna dalam diri ini. Jadi manusia itu bisa mendapatkan surga ataupun neraka, bahkan moksa itu dipengaruhi dari ketiga guna dalam diri ini. Nah, dalam kitab suci Wirahaspati Tattwa dijelaskan bahwa jika salah satu guna yang dominan dari salah satu sifat dari Triguna ini yang dominan dari yang lain, ini dapat mencapai surga, neraka, atau moksa. Ini dalam kitab suci Wirahaspati Tattwa sloka 20 menyatakan sebagai berikut. Yang satwika ikang cita, ya hatoning atma pamanghihakan kamoksan. Apan ya nirmala dumeh ya gumawayaken rasaning agama lawan mukas ning guru. Jadi artinya atau terjemahannya, apabila satwa cita itu, itulah Atman menemukan kemoksaan. Ini atau kelepasan. Oleh karena ia suci menyebabkan ia melaksanakan ajaran agama dan petuah guru. Ini sangat penting kalau misalnya satwa yang lebih dominan, maka ini akan bisa Atman itu bisa menemukan arti dari sebuah kemoksaan atau kelepasan. Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana upaya-upaya menyeimbangkan Triguna itu. Nah, dalam diri kita, dalam diri manusia seperti apa cara atau upaya yang kita lakukan untuk bisa menyeimbangkan dari pengaruh Triguna dalam diri kita. Nah, sesungguhnya anak-anak, sifat Triguna itu tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dan diusahakan untuk meningkatkan diri, memupuk sifat satwam, dan mengarahkan sifat rajas ke arah yang positif. Upaya-upaya itu dapat dilakukan dengan melaksanakan ajaran agama Hindu secara baik dan benar. Untuk mengarahkan sifat rajas ke arah positif, kita dapat melakukan hal-hal ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini. Jadi yang pertama itu tapa atau pengendalian diri. Ini jikalau bisa, ini kita melakukan tapa, pengendalian diri, meditasi, ini sangat penting sekali untuk bisa menemukan jati diri kita. Betul. Kemudian yang kedua berata, itu artinya berpantang, ya tidak makan ini atau berpantang untuk melakukan ini, itu ada sebuah tantangan, ada sebuah hal yang kita lakukan ini dan secara berkelanjutan. Jika itu kita lakukan, maka akan terjadi sebuah konsekuensi terhadap diri kita, sebuah akibat yang akan kita alami. Nah, yang selanjutnya yoga. Jadi menghubungkan Atman dengan Brahman, ya, dan semedi atau meditasi. Ada dasa yama brata, 10 cara pengendalian diri. Ada panca niyama brata, 5 cara pengendalian diri sebagai lanjutan dari dasa yama brata ini. Kemudian dasa niyama brata, 10 cara pengendalian diri. Dan menerapkan tatuam asir. Jadi saling mengasihi,
ya tatuam asi itu artinya tat itu tuam, engkau, asi adalah. Jadi itu adalah engkau lah. Jadi ini konsep dalam Hindu yang sangat bagus sekali untuk menjaga persaudaraan, menjaga kekeluargaan dan sebagainya. Karena ketika kita memiliki konsep tatuam asi dan itu adalah engkau, jadi segala sesuatu yang bisa dikatakan sebagai itu, maka itu artinya sama dengan dirimu. Sehingga ketika kita memiliki konsep ini, maka hal-hal ini sangat tidak lagi berpotensi buruk terhadap diri kita, bahkan sesamanya. Karena ini memiliki konsep yang toleransi yang sungguh sangat bagus sekali untuk diri kita dan sesama. Nah, yang selanjutnya, apa usaha yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan sifat rajas ataupun tamas yang dominan dalam diri kita? Nah, ini antara lain yang pertama, tentu kita harus mempelajari sastra-sastra suci atau Weda. Nah, Weda yang mana? Jadi, Weda yang memang mengajarkan kita, itu misalnya Bhagavad Gita, ini perlu kita pelajari misalnya dalam kitab Atharva Weda. Ini Atharva Weda sangat baik sekali juga ya, karena isinya tentang bagaimana perilaku anak seputra misalnya. Ini sangat baik sekali untuk kita. Karena kitab Atharva Weda ini kitab yang cukup sangat dekat dengan manusia ya. Ini Atharva Weda. Kemudian mengembangkan intuisi dan kecerdasan. Ini penting sekali, belajar dan terus belajar. Hal-hal yang perlu kita latih adalah literasi dari kegiatan membaca, dari kegiatan diskusi, ini sangat penting sekali. Kemudian Dharma Wacana, ini sering kita mendengarkan petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang positif terhadap diri kita, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada Dharma Tula. Jadi Dharma Tula itu artinya sebuah diskusi rohani ya, pengetahuan-pengetahuan, sebuah diskusi agama ya. Ini sangat penting sekali. Tirta Yatra atau Dharma Yatra, perjalanan suci. Dharma Gita, ini dengan melantunkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujaan, suci, ini sangat penting sekali. Aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya, ini perlu kita latih juga ya, misalnya ngayah dan lain sebagainya, di pura dan lain sebagainya. Ini kita aktif dalam kegiatan keagamaan. Yang selanjutnya bekerja sungguh-sungguh, ya bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas. Sama mudah memberikan maaf. Ini dhamma, ini dapat mengendalikan nafsu. Ini nafsu perlu kita kendalikan ya agar tidak kita melakukan hal-hal yang mencerminkan hal-hal yang buruk. Asteya, ini artinya tidak mencuri. Sauca, bersih atau suci, artinya menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Ini sangat penting sekali untuk kita lakukan. Kemudian indra nigraha, artinya mengendalikan diri. Widya, artinya selalu belajar ya. Kemudian satya, kebenaran, kesetiaan dan kejujuran. Ini adalah 5 kesetiaan ya. Ada satya herdaya, satya wacana, satya dengan perkataan, satya laksana, satya dengan perbuatan, satya mitra, satya dengan teman, kemudian satya semaya, satya terhadap janji. Kemudian akroda, tidak melakukan perbuatan yang mudah marah ya, tidak marah katanya. Lakukan ajaran catur marga, ada bakti marga, ada karma marga, ada jnana marga, ada raja marga. Mengikuti ajaran Astabrata, 8 cara penilaian dan mengikuti sifat-sifat para dewa. Ini ajaran Astabrata. Ini. Ya, itu yang Pak sampaikan pada kesempatan hari ini ya terkait dengan pengaruh triguna dan upaya menyeimbangkannya. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bertanya di kolom komentar di bawah ya. Ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.